Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Yang pertama, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya Telaga Kahuripan, bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan amanah sebagai hamba yang mudah-mudahan menuju derajat takwa, senantiasa dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang kita terima diantaranya adalah nikmat sehat walafiat. Saat ini, saat kita duduk di masjid, banyak sekali orang-orang di luar sana, baik tetangga maupun saudara yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nikmat Islam yang juga kita rasakan sampai hari ini, karena ini merupakan hidayah utama. Nikmat iman yang alhamdulillah masih kita rasakan dan terus kita tanam sampai kita menjelang bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah nikmat al-ihsan. Ihsan ini berarti nikmat yang paling tertinggi, di mana kita yakin bahwa seluruh rangkaian amal ibadah kita semasa kita hidup ini semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup akhir zaman, yang karena wasilah beliau kita bisa mengenal Islam, kita tahu tata cara salat atas bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang dinantikan oleh seluruh manusia, pada saat yaumul hisab, di mana nanti Nabi Muhammad Rasulullah SAW hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan umatnya, untuk diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang beriman, yang mengikuti Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin jamaah salat maghrib MRTK Masjid Raya Telaga Kahuripan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali bersilaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan ini merupakan wasilah kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya sama-sama sharing. Hari ini kita akan mengkaji, yaitu mengulas tentang amanah dan profesi. Kita sering mendengar kalimat amanah dan profesi. Mahwal amanah, mahwal profesi. Apa itu makna amanah? Apa itu profesi? Hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan ulas satu persatu insyaallah tentang amanah dan profesi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amanah dalam kata bahasa Arab, makna yang berasal dari kata aminaya, manu amnan wa amanatan, yang secara bahasa berarti artinya adalah aman. Arti secara bahasa adalah aman. Nah, aman dari apa?
yaitu pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerimanya sama-sama aman. Dalam konteks etimologi secara bahasa, amanah berarti wa amanatan, artinya aman. Baik yang menyerahkan atau yang menerima sama-sama merasa aman. Dia tidak cemas, tidak khawatir akan merasa dikhianati terhadap apa yang diamanahkan. Dalam sebuah ensiklopedi dijelaskan bahwa secara bahasa amanah dalam arti lain kejujuran, kepercayaan, kebalikan dari kata khianat. Terkadang diartikan juga dengan keadaan selain khianat, merasa tidak aman, was-was. Jadi kalau ada seorang majikan menitipkan sesuatu kepada khodimnya di rumah, kepada pembantunya, majikan tidak aman atau was-was, berarti kecurigaan ini disebut tidak aman, atau kiasnya berarti khawatir merasa dikhianati. Nah, dari apa kita dikhianati? Dari apa kita merasa was-was? Kita akan kupas satu persatu insyaallah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang oleh pihak orang lain untuk ditunaikan dengan baik sampai tuntas. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian. Jadi hadirin yang mulia, kata amanah dan profesi dua kata yang berbeda. Amanah tadi adalah artinya aman, sedangkan profesi yaitu kegiatan yang didasarkan oleh dilandasi dari pendidikan keahlian. Banyak sekali profesi yang ada di dalam kehidupan kita, seperti misalnya profesi di bidang kesehatan, sebagai seorang dokter kah, atau suster, perawat, guru, dosen, kemudian juga pengusaha, pedagang, itu juga masuk dalam profesi, dan berbagai macam jenis lainnya. Dengan demikian, makna profesi adalah pekerjaan atau tugas tertentu yang dipercayakan kepada seseorang atau orang lain yang dia minta tolong untuk ditunaikan secara tuntas. Jadi pekerjaan yang diamanahkan oleh orang lain. Nah, itu arti dari profesi, pekerjaan atau tugas yang diamanahkan, dipercayakan agar tidak dikhianati. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, amanah termasuk amanah profesi di sini di dalamnya adalah amanah profesi membutuhkan kejujuran. Ini yang perlu digarisbawahi oleh semua orang, ini berhak untuk menerima sebuah kalimat kejujuran. Tetapi juga tekad yang teguh untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya segala sesuatu yang disebut dengan amanah, sehingga orang merasa terjaga dan merasa aman ketika dia pergi kemanapun terhadap sesuatu yang diamanahi. Nah, ini amanah terjadi oleh setiap orang, siapa saja, baik di lingkungan keluarga, kantor, perniagaan, pemerintahan, apalagi pemerintahan, dan semua bidang. Pendidikan termasuk kesehatan, apapun ini melibatkan tentang kalimat amanah. Dari keterangan ini, hadirin yang mulia, maka sifat amanah berhubungan erat dengan sifat-sifat mulia, seperti yang diharapkan. Pertama adalah jujur. Jujur ini melekat pada sifat amanah, karena apabila tidak jujur berarti dia khianat. Lain katanya adalah khianat. Satu, runtuh, pondasi Islamnya runtuh. Kemudian selain jujur, makna amanah berarti di sini adalah sabar, kesabaran. Dan ini kesabaran yang paling tertinggi diraih oleh para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji, lama tidak memiliki anak atau putra. Sampai akhirnya setelah lama tidak punya anak, Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi akan memiliki seorang putra. Sudah lahir seorang putra bernama Nabi Ismail alaihissalam, diuji lagi untuk menyembelih putranya dari mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa, ayah mana yang sanggup untuk menyembelih leher anaknya? Namun dengan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi derajat para nabi. Dan ini yang kita
harapkan dalam doa-doa kita setiap hari, setiap sholat, kita bermohon untuk agar kita bisa bersabar, bisa ikhlas dalam menjalani hidup. Hadirin yang mulia, kalau kita tidak sabar, tidak ikhlas menjalani hidup, berapa banyak dosa yang tidak terasa di lingkungan rumah tangga, kepada istri dan anak. Kalau tidak sabar, berat di lingkungan kantor, sedang naik-naiknya, meningkat posisi kita, ada saja gesekan dari kanan kiri, sabar. Ini untuk menguji naik derajat ataukah turun. Nah, itu berarti melekat sifatnya. Yang paling akhir dari ini adalah amanah, artinya adalah menjaga kemuliaan diri, memenuhi janji, dan bersifat adil. Artinya dia menjaga dirinya sendiri dari perbuatan yang memang merusak dirinya. Apa yang menjadi dalil, menjadi dasar bahwa seorang harus amanah dari profesinya? Dalam kata lain, amanah profesi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 58, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha bin ni'am ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia harus penuh dengan keadilan. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Amanah adalah semua apa saja yang dititipkan kepada manusia dan diperintahkan untuk ditunaikan. Dalam lingkup kecil di komplek atau di perkampungan, Pak RT. Pak RT ditunjuk oleh warganya, dipercaya oleh warganya untuk memimpin agar tetangganya rukun tetangga. Di atas Pak RT ada lagi yang lebih tinggi, Pak RW. Pak RW dipilih oleh warga yang lebih banyak dari tiap-tiap rumpun RT, sehingga bisa diharapkan oleh masyarakat lingkungan RT-RT tadi, Pak RW bisa menjadi mediasi dalam kegiatan apapun di masyarakatnya, baik di perkomplekan atau di perkampungan. Lebih rinci lagi dalam rumah tangga, ayah menjadi amanah. Makanya disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi setiap perempuan. Nah, anak-anak juga menjadi pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Mengapa dikatakan pemimpin? Ketika dia dari mulai masa masih kecil sampai dia menjadi mahasiswa, sampai dia menjadi ayah lagi, dia akan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia memimpin kedua matanya, dia memimpin kedua tangannya, dia memimpin kedua kakinya, dia memimpin hatinya. Mau dikemanakan tuh anggota tubuhnya? Dia memimpin dirinya sendiri untuk diminta nanti sama Allah pertanggungjawabannya. Apalagi kalau menjadi seorang kepala negara yang memang diamanahi oleh seluruh rakyat satu negara, yang nanti diminta pertanggungjawabannya pada hari yaumul hisab. Makanya tadi di awal, hadirin yang mulia, kita semua butuh, kita semua belum ada jaminan surga. Kita semua butuh akan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah diberikan kemuliaan kepada Allah. Silakan kepada Khatamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika di Sidratul Muntaha yang pernah saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam bertemu Nabi Musa alaihissalam di pintu langit keempat. Nabi Musa menangis. Jibril bertanya, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" "Bagaimana tidak? Saudaraku yang solih, cucuku, beliau adalah Muhammad SAW. Umatnya lebih banyak daripada umatku," kata Nabi Musa alaihissalam. "Mengapa demikian?" "Ya wahai Jibril, bagaimana aku tidak sedih? Umatku Bani Israel hanya beberapa orang saja yang beriman kepadaku, kepada Allah. Namun Muhammad, umatnya belum hidup,
tapi Nabi Muhammad sudah cinta. Umatnya belum lahir, beliau di akhir hidupnya mengatakan ummati, ummati. Sungguh amanah luar biasa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai gelar Rasulullah SAW, utusan langsung dari Allah. Hadirin yang mulia, untuk menunaikan amanah secara tuntas, secara tunai dan tidak ada hutang dari amanah, tanpa dikurangi, diabaikan atau diulur-ulur, dientar-entar, amanah ini mesti harus langsung senantiasa continue, terus-menerus, agar tidak terputus dilaksanakan oleh semua orang, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kategori amanah yang masuk dalam ayat ini adalah yang masuk dalam surat An-Nisa, satu, kepemimpinan yang tadi saya sampaikan, pemimpin masuk dalam ayat ini. Pemimpin diminta terhadap apa yang dipimpin seadil-adilnya. Nanti sang pemimpin akan bertemu oleh rajanya pemimpin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sang Maha Adil. Kemudian amanah juga dalam kategori ini harta. Yang ketiga, rahasia. Apabila bos kita, majikan kita atau orang-orang yang dipercaya memberikan rahasia kepada kita, itu berarti amanah. Nitip ya Pak, ini rahasia, jangan disampaikan. Baiklah, ternyata rahasianya bocor. Pemberi amanah tidak mikir kepada banyak orang, dia langsung kepada ini, jangan-jangan si Fulan yang membocorkan rahasia. Makanya negara punya rahasia, intelijen punya rahasia, rumah tangga punya rahasia, ibu-ibu punya rahasia, jangan diumbar ibu-ibu. Nauzubillah min dzalik, apalagi rahasia rumah tangga yang lebih sensitif lagi. Dengan bangga menceritakan hubungan suami istri, ngobrol sambil nunggu anak sekolah. Ya Allah, ya Karim. Ini amanah sebagai ibu rumah tangga, menjaga harta suami, menjaga anak-anaknya. Dia ada hijab. Makanya ibu-ibu juga ada hijab, ada batasan. Ini amanah di profesi sebagai ibu rumah tangga. Dalil berikutnya, hadirin yang mulia, sangat banyak sekali. Di antaranya surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Langit menolak, gunung menolak, bumi menolak, karena mereka makhluk Allah, khawatir mengkhianati perintah Allah. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 72. Dalam konteks ayat ini sangat menarik dibahas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang menjadi garis bawah, mengapa manusia dikategorikan zalim dan bodoh tapi mau mikul amanah. Nanti kalau pembahasan tafsir Ibnu Katsir bisa dikupas nih Ustaz Agustri. Surat Al-Ahzab, zalim dan bodoh sifat manusia, tapi dengan entengnya saya siap memikul amanah. Memang ini sudah Allah gariskan, ada dalam kisah tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di bumi. Kita lanjutkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man imta'annaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada siapa saja yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati siapapun yang mengkhianatimu, jangan balik mengkhianati. Kemudian dalam hadis yang lain, jika amanah sudah diabaikan, fa iza duyi'atil amanatu fantazir as-sa'ah. Qala kaifa ida'atuha? Qala usidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Jika amanah sudah diabaikan, tunggulah hari kiamat.
Orang Arab desa kembali bertanya, bagaimana amanah diabaikan ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya dan seorang itu mengatur semuanya, maka tunggulah hari kiamat akan segera datang. Yang dimaksud di sini adalah ditunjuk sebagai seorang pemimpin bukan ahlinya, maka terjadi kerusakan. Itu dimaksud dengan hari kiamat yang dimaksud. Hadis riwayat Bukhari nomor 6497. Banyak sekali hadirin yang mulia hadis-hadis dan juga ayat dalil tentang amanah profesi yang harus kita renungi, karena kita sekarang adalah pengemban amanah. Dan kita lihat bagaimana keutamaan amanah. Bapak Ibu yang berbahagia, amanah adalah sesuatu yang mulia dan yang besar, mengandung banyak sekali keutamaan dan manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, Bapak Ibu dan hadirin yang mulia, amanah menuju kepada kebahagiaan. Mengapa demikian? Amanah menuju kepada kebahagiaan, yaitu orang bisa mudah memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salah satu sifat orang yang beriman yang akan meraih kebahagiaan, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikul dan janjinya adalah surga. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 8 dan surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 32. Maksud daripada kalimat bahagia di sini adalah orang-orang yang senantiasa di dunia diberikan amanah, baik di kantor, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, di rumah tangga, di negara, lingkup pemerintahan, sektor desa, sektor RT, semua melakukan dengan amanah, maka baginya jalan menuju kebahagiaan, masuk surga. Karena masuk ke dalam ayat ini. Ayat ini rangkaian dari sifat-sifat orang yang beriman yang dijamin oleh Allah akan meraih kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang mukmin. Yang kedua, amanah adalah sifat yang melekat pada diri nabi dan rasul. Manusia-manusia yang sangat mulia dan terhormat yang tadi disampaikan, nabi dan rasul dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara disebutkan bahwa semua nabi dan rasul memiliki sifat amin, amanah yang melekat dalam diri mereka. Lakum inni rasulun amin, dalam surat Asy-Syu'ara, sesungguhnya aku adalah seorang rasul, kepercayaan yang diutus dari Allah kepada kalian. Yang ketiga, amanah adalah tanda keimanan. Keduanya disandingkan seperti dua sisi mata uang. Jika hilang amanah, berarti hilang iman. Pak, nitip ya. Insya Allah Pak, ini hewan kurban, sebentar lagi mau masuk klub Idul Kurban, saya amanahkan ke Bapak. Siap insya Allah Ustaz. Qadarullah hilang. Dua faktor, imma dia teledor, lupa, sudah menjaga benar-benar hewan kurbannya, begitu hari H menjelang sholat Idul Adha, hilang hewan kurbannya. Teledor, sudah dijaga betul amanah dengan baik. Imma yang kedua, dia berkhianat lantaran butuh dijual itu hewan kurban dengan mengatakan hilang. Kalau tadi hilang memang betul-betul dijaga, alasannya sama-sama hilang, tapi faktor yang kedua, hilang karena butuh dan dijual dengan harga yang murah, mengatakan hilang, berarti dia hilang separuh iman, bahkan dikatakan tidak iman karena dia telah khianat. Ini analogi yang paling mudah dan bisa kita pahami. Yang keempat, bobot amanah mampu menandingi dunia dan seluruh isinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 4 hal yang jika ada padamu, maka apa saja bagian dunia yang hilang darimu tidak akan berbahaya bagimu. Yang pertama menjaga amanah, yang kedua jujur dalam berbicara, kemudian yang ketiga baik fisik dan menjaga makanan. Nah, bobotnya menandingi daripada dunia dan seisinya.
Seorang yang diberi anugerah amanah akan menganggap rendah atau hina semua perbendaharaan dan permata dunia. Tak mungkin dia menggadaikan amanahnya demi mengejar dunia semata. Yang kelima, orang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang paling berhak untuk memikul satu tugas dan satu tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Dalam surat Al-Qasas ayat 26, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahanda, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sungguhnya orang yang paling baik yang ayahanda ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi amanah." Artinya, amanah di sini memiliki sifat yang sangat baik yang dipikul oleh orang-orang yang kuat dan orang-orang yang betul-betul amanah, yang tidak khianat. Lantas kalau tadi memiliki keutamaan, bagaimana bahaya tidak amanah? Bahaya tidak amanah yang pertama adalah khianat atau tidak amanah. Khianat merupakan salah satu sifat munafikun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia bicara, berdusta. Jika dia berjanji, selalu ingkar. Jika diberi amanah, dengan gampangnya dia berkhianat. Dan kalau sudah biasa berdusta, merasa dusta itu adalah obat baginya, aman, akan terus terulang sehingga semua amanahnya tidak berjalan. Yang ada khianat, dusta, menipu, banyak orang tertipu, ditipu lagi, dan semakin banyak menutupi dengan kedustaan, dia semakin sedang menumpuk titik bara api di neraka. Dalilnya apa? Ada bahwa Rasulullah SAW menyampaikan terkait mudahnya orang melepaskan amanah, berarti khianat. Hadis ini jelas menggambarkan sifat johir seorang manusia sehingga orang bisa menilai, oh, si fulan memang demikian. Orang cukup simpel menilainya. Oh iya, jangan sama dia, si fulan cukup demikian. Akhirnya orang tidak respect. Ini efek sanksi daripada sosial masyarakat. Khianat atau tidak amanah akan meraih kehinaan pada hari kiamat nanti. Ketahuilah, dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan seorang pemimpin masyarakat umum secara luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti di hari kiamat dia punya bendera pengkhianat, dan orang semua tahu, masyarakat umum tahu, apa yang ditutup-tutupi di dunia terbuka lebar gamblang selama ini. Dan Allah sami'an basira, mendengar bahkan yang tidak kita dengar, melihat tanpa batas apa yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat sebatas mata memandang, tapi pandangan Allah luas, meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, bahaya terhadap orang yang tidak amanah atau orang yang khianat tidak amanah adalah golongan mereka yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal, "Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Yang keempat, Rasulullah SAW sangat berlepas diri pada pengkhianat dan penipu. Hadirin yang mulia, nanti Nabi SAW, semua orang, ya Rasulullah minta syafaatnya, ya Rasulullah kami umatmu. Di saat semuanya tegang, sholat kita belum tentu diterima, puasa kita, zakat kita, umroh kita, haji kita, senyum kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita dan lain-lainnya, belum ada jaminan yang mana yang diterima dari semua amalan ibadah kita. Yang kita tahu hanyalah dosa yang terus diperbuat. Mudah-mudahan dari berbagai macam rangkaian infak atau sedekah kita, ada amalan yang kita tidak tahu di antara seluruh amalan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan seberapa banyak sedekah, infak, salatnya khusyuk, saumnya rajin, zakatnya rajin, hajinya bolak-balik, tapi satu, dia khianat, dia penipu, Rasul tidak melihat.
Padahal Nabi berdiri di depan umatnya untuk memberikan syafaat. Tapi Nabi tidak melihat orang-orang yang senantiasa berkhianat, menjadi penipu bagi masyarakat umum. Bahaya Pak seorang pemimpin yang tidak khianat. Selanjutnya yang terakhir, khianat jalan menuju kepada api neraka. Memuluskan orang masuk ke neraka dengan khianat. Apa dalilnya? Surat At-Tahrim 66-10 tentang kisah istri Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh alaihissalam berkhianat dengan kekafiran. Setiap kali ada orang yang beriman kepada Nuh alaihissalam, sang istri lah yang pertama kali menginformasikannya kepada penguasa zolim yang kafir. Sedangkan ada istri lain, istri Nabi Lut alaihissalam. Istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat dengan membuka rahasia kehadiran tamu para malaikat yang berbentuk manusia tampan di rumahnya, sehingga mendorong perbuatan busuk kaum gay dan homoseksual masuk ke rumahnya Lut alaihissalam. Hadirin yang mulia, fenomena yang sekarang kita lihat gamblang mata, medsos jelas, yang pernah terjadi jauh di zaman Nabi Lut alaihissalam, digulung, dibalikan, ditumpahkan bumi, dilempar dengan batu yang panas dari api neraka, dihancurkan kaum gay, sekarang dilegalkan. Nauzubillah an zalik. Apa yang mau terjadi Pak? Tidak hanya orang yang soleh, tidak hanya orang yang toleh dan soleh semua digulung. Kalau kita tidak cegah Pak, perbuatan fahisyah yang paling parah ini kalau perselingkuhan, seorang suami berselingkuh dengan istri lain, ini istri mengeluh suaminya berselingkuh dengan pria lain. Nauzubillah min zalik. Digulung sudah di zaman Nabi Lut, terjadi lagi sekarang di Indonesia, banyak dipelihara. Nauzubillah. Bogor tercatat kasus homoseksual di kota Bogor saja sudah sampai 3.000 kasus Pak. Kebetulan saya masuk dalam grup, salah satu grup yang di sana banyak informasi dari MUI. Mirisnya kota Bogor, belum lama di Cianjur. Dan itu menjadi biasa Pak di Jakarta. Anak muda sekarang kalau kita lihat Pak di kafe, di warung-warung, cowok cewek biasa, perempuan laki-laki, laki-laki sama laki-laki bermesraan di warung, tempat umumnya saja berani. Bagaimana kalau nauzubillah min zalik? Kita belum mampu untuk menasihatinya, mendobrak hati kita harus benci Pak. Kalau hati kita nggak benci, wazalika adaful iman, selemah-lemahnya iman hati kita nggak benci terhadap kezoliman, maka tunggulah seperti yang terjadi kisah-kisah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah inilah contoh dua istri Nabi yang berkhianat kepada suaminya. Oleh karena itu Pak, kita berdoa kepada Allah, bermohon tidak ada jaminan. Ini istrinya Nabi, Kan'an anaknya Nabi. Kan'an, wahai anakku naik bersama ayah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kata Allah, wahai Nuh bersabarlah, sungguh dia bukan anakmu. Artinya dalam hal kategori nasab darah daging anak, tapi ketika terhalang dengan keimanan dan tauhid, maka Allah memberikan informasi sabar dan ikhlas, digantikan. Makanya kita berminta, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini kulli, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam pendirian agamamu ya Allah. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Karena pagi kajian iman naik Pak, pulang kajian turun lagi iman, televisi, handphone, lu campur aduk Pak. Mata kita disajikan 25 jam supaya kita merosot imannya. Oleh karena itu alhamdulillah Majelis Kahuripan terus mengecas jemaahnya supaya iman tetap naik. Al iman yazid wa yanqus, iman naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, iman naik dengan ketaatan, ibadah, zikir, berkumpul dengan orang-orang soleh. Wa yanqusu bil maksiyah, merosot seketika dengan maksiat. Dikala dengan ramai-ramai, sendiri, wabil khusus. Nauzubillah min zalik. Kita bermohon kepada Allah agar senantiasa kita bisa menjaga amanah dalam diri hati. Kita diamanahi oleh Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna. Ruh kita bersaksi sebelum turun ke rahim ibu kita.
Siapakah Tuhanmu? Engkaulah ya Allah, Rob, penguasa alam, Tuhan kami. Dan nanti Bapak hadirin, kita berkumpul kembali berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah kita siap berjumpa dengan Allah? Bekal-bekal apa yang sudah kita bawa? Malukah kita bertemu dengan Allah membawa dosa segunung? Pantaskah kita? Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dicuci bersih semua dosa-dosa kita, diterima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Ya, sebentar lagi masuk waktu isya ya. Dipercepat tentang profesi. Kalau tadi amanah, profesi ini adalah dalam setiap pekerjaan atau yang dikerjakan atau yang dijalankan yang terkandung dalam bentuk amanah. Makna lain adalah profesi. Profesi amanah, satu amanah jabatan. Jabatan adalah amanah yang sangat berat dan berbahaya, apalagi terkait dengan amanah masyarakat luas. Nah, karena profesi ini melekat dengan amanah, berarti profesi ini apa yang dititipkan, apa yang dipercayakan, sifatnya kepada banyak orang. Profesi, contoh manajer, direktur, kepala rumah tangga, dipercayakan di lingkungan keluarganya. Orang yang dipercayakan profesi. Banyak sekali dalil-dalilnya, hadis-hadis, ayat-ayat bisa kita baca juga. Yang akan dikupas di sini adalah terkait dengan amanah waktu kerja. Waktu adalah kehidupan hari yang mulia. Karenanya mengetahui dan menyadari akan pentingnya waktu berarti memahami pula nilai hidup dan kehidupan. Nah, terkait waktu ini, hadirin yang mulia, waktu seringkali kita abaikan. Terutama ini buat pengingat diri saya pribadi, kita yang berprofesi kerja di kantor. Ternyata korupsi tidak hanya uang, Bapak. Korupsi juga kena mengurangi waktu kerja. Datang terlambat terus, pulang lebih awal. Atau datang tepat waktu, pulang tepat waktu, di tengah-tengah jam pekerjaan tidak ada di kantor. Tidak ada di tempat pada saat orang butuh. Berarti telah mencuri waktu pekerjaan. Awas menjadi koruptor waktu. Nauzubillah, ini yang tipis, kadang-kadang lupa, terjadi oleh siapa saja. Bisa kepada saya sendiri, pada kita semua, nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita udah benar-benar enggak korupsi duit, waktu dikorupsi. Masuk jam 8.00, datang 8.30, 8:05 Pak, itu sudah korupsi waktu Pak. Berarti telah mengkhianati bos kita. Masuk berapa Pak? 8.00, datang jam berapa? 8.05. Apa dengan berbagai macam alasan dan berulang kali. Pulang jelas-jelas jam 4.00 sore. Pulang duluan 3:30. Jika tidak ada alasan yang urgent yang tidak bisa diterima secara syar'i, dia telah korupsi waktu, mengkhianati bosnya. Seorang muazzin, seorang imam datang tepat waktu. Bahkan sebelum waktu masuk azan sudah siap. Semua amanah, semua profesi, apapun bentuknya, semua diminta pertanggungjawaban. Baik waktunya, terlebih kalau hartanya, tadi adalah masalah kepemimpinannya, hartanya, rahasia juga masuk dalam hal ini. Kemudian profesi masuk kepada amanah rahasia kerja. Bapak yang kerja di kantor, di kampus, di rumah sakit, di sekolah, di pemerintahan, di lingkup RT dan kecil sebagainya, memiliki rahasia kerja. Maka jaga rahasia kerja bos. Atau kalau kita bosnya, maka jaga rahasia perusahaan kita. Jangan sampai bocor, jangan sampai ada orang-orang zolim yang berniat tidak baik menghancurkan. Waliyuzubillah min dzalik. Memang senang sekali pekerjaan raja iblis, pekerjaan raja setan yaitu iblis, mencuri-curi informasi, terutama di hubungan rumah tangga. Untuk apa? Memecah belah suami istri agar bercerai. Harapan iblis sebagai raja setan di antara kalian, siapa saja yang berhasil memecah belah rumah tangga, maka kalian akan naik pangkat bersanding dengan raja iblis. Nah, hati-hati dalam hal ini. Amanah rahasia kerja harus dijaga.
Wabil khusus amanah rahasia negara, rahasia keluarga harus dijaga. Tiap-tiap kita punya rahasia, Allah pun punya rahasia yang goib, yang kita tidak tahu. Allah membuka namanya 99 Asmaul Husna, mengabarkan. Namun ada hal-hal yang belum kita ketahui. Mari kita gali terus, kita belajar terus, kita kajian terus, agar senantiasa kita dapat bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang keempat, amanah maslahat kerja. Di antara amanah yang mesti ditunaikan dalam kemaslahatan kerja adalah mengetahui bidang tugas. Hadirin yang mulia, dicukupkan sampai di sini ya. Kalau kita tidak tahu amanah bidang yang kita kerjakan, mohon maaf. Kalau kita sebagai pemimpin tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, atau kita dikasih pekerjaan suatu bidang, kita nggak ngerti, mendingan maaf Pak Bos, maaf Pak Direktur, saya tidak menguasai bidang ini. Dengan hormat saya mundur, atau bisa diberikan pekerjaan yang lain. Itu lebih mulia daripada baik Pak, siap saya terima. Begitu duduk di kursi, dia bingung apa yang mau diperbuat. Waktu banyak terbuang, main handphone, perusahaan bangkrut, banyak hutang gak jelas, rapat banyak alasan, ciri-ciri khianat, imannya menipis, sholat ditinggalin, ngajinya jarang, ketemu bos bohong terus, sama teman saling sikut, hawas. Boleh jadi keretakan rumah tangga cepat terjadi, diliputi dengan kebohongan terus. Oleh karena itu marilah kita jaga, karena ini sifat-sifat buruk akan jatuh kepada anak. Nauzubillah min dzalik. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu Pak ya. Kalau kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak akan meniru sifat bapaknya. Jadi anak-anak yang bersih ini, mereka polos akan mengikuti sifat bapaknya. Dia melihat keseharian bapaknya, melihat keseharian ibunya, dia akan mengikuti. Oleh karena itu Pak, hati-hati, mari kita bentuk dalam keluarga kita keluarga yang islami. Dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, ngaji, waktunya sholat, on time sholat. Nah itulah hadirin yang mulia, mudah-mudahan kupasan yang sangat panjang ini tentang amanah profesi kita dapat menjalankannya secara ikhlas dan sabar. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya Muhammad Yahya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang benar semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, kekurangan, kebodohan saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membimbing kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. qalbi bihubbika muharram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah muharram qalbi bihubbika muharram ya Mustafa